Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Brian Yusuf dengan NIM 211000121130032. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian software DIPS yang digunakan untuk menganalisis data kekar, sesar maupun lipatan. Yang pertama adalah kita membuka file dan di sini tertera DIPS dan juga DIPS direction. Kita diharuskan untuk mengganti di project setting di bagian orientation dan diganti dengan strike right dan juga dip. Setelah digantikan, maka kita diharuskan untuk menginput data dari strike dip-nya sendiri. Nah, setelah dimasukkan, maka kita dapat memilih pada kontur preset untuk melihat bagaimana kontur dari data tersebut. Seperti ini kenampakan kontur dari data-data tersebut. Terdapat dua kontur dan setelah itu kita dapat menentukan titik max 1 dan juga max 2 dengan cara menambahkan user plane dan menempatkan tepat di puncak kontur yang berwarna merah. Di sini kita hanya menceklis pol dan juga label dikarenakan ini merupakan suatu titik dan diberikan nama max 1. Kita dapat dan selanjutnya lakukan hal yang sama pada kontur kedua. Diberikan nama max 2. Setelah max 1 dan max 2 sudah diketahui, kita dapat menentukan polnya sendiri. Penentuan pol yaitu menambahkan user plane dan ditempatkan tepat di titik max 1. Dikarenakan ini merupakan struktur bidang, maka kita men-unchecklist pol dan juga men-checklist plane dan juga diberikan nama P1 yang berarti pol 1. Kita lakukan hal yang sama pada kontur kedua. Kita berikan nama P2. Setelah diketahui pol 1 dan juga pol 2, kita dapat menentukan sigma 2, yaitu kita tambahkan user plane dan tempatkan tepat di antara perpotongan antara P1 dan juga P2. Karena ini suatu titik, maka kita men-unchecklist plane dan juga men-checklist pol dan diberikan nama sigma 2. Dikarenakan untuk memudahkan pembacaan, maka saya akan mengganti beberapa garis, yaitu pol 2 dengan warna merah. Setelah itu kita dapat menentukan sigma 1 dan juga sigma 3. Bagaimana caranya? Yaitu kita dapat menggunakan bidang bantu yang ditempatkan di antara max 1 dan juga max 2. Kita tempatkan di antara perpotongan pol 1 dan juga pol 2. Karena kan ini merupakan struktur bidang, maka kita checklist plane dan juga label dan diberikan bidang bantu. Setelah bidang bantu selesai, maka kita dapat menentukan sigma 1 ataupun sigma 3. Yang pertama adalah dengan cara mengklik tools dan juga memilih measure angle. Kita dapat memilih bidang titik pol, jarak titik pol dan juga jarak bidang pol 1 ke bidang pol 2 dengan cara dengan bantuan bidang bantu. Dikarenakan sudut yang dibentuk kurang dari 90, maka bisa dipastikan titik yang berada di antara max 1 dan max 2 adalah sigma 1. Dikarenakan untuk memudahkan kita dalam pembuatan sigma 1, maka kita dapat memilih pitch grid
dan ditempatkan tepat di bidang bantu. Kira-kira disinilah tempat dari Sigma 1 itu sendiri. Setelah diketahui Sigma 1, maka kita dapat menentukan Sigma 3 dengan cara menghitung membuka sudut 90 derajat, di mana kita membuka garis 18 garis ke atas. Kira-kira disinilah Sigma 3 itu. Setelah itu kita bisa mendelete semua tools, dan dikarenakan ini merupakan legenda lama, maka kita dapat memperbarui dengan checklist legenda, dan kita menceklis legenda lagi, dan didapatkan legenda baru dari apa yang telah kita kerjakan. Setelah itu, dikarenakan penghitungan kita menggunakan trend and plunk, maka kita dapat menggantinya. Didapatkan analisis kekar secara otomatis, dan ini merupakan hasil analisis kekar yang sudah diketahui. Setelah menentukan analisis kekar, maka kita dapat melanjutkan pada analisis lipatan. Kita dapat mengklik new file, dan seperti biasa mengganti di project setting di bagian global orientation format menjadi strike right dips. Setelah itu kita masukkan data yang telah dikonversikan. Kita langsung menuju ke kontur preset untuk melihat bagaimana kontur dari data tersebut. Seperti biasa kita langsung menentukan max 1 dan juga max 2. Dikarenakan ini sebuah titik, maka yang dicentang hanya label dan juga pol, dan diberikan nama max 1. Lanjutkan, lakukan hal yang sama pada kontur kedua. Berikan nama max 2. Setelah itu kita dapat membuat sayap lipatan pertama untuk menentukan sigma 2. Mohon maaf sebelumnya, untuk menentukan sayap lipatan, dikarenakan merupakan struktur bidang, maka kita mencentang label dan juga plan, dan diberikan nama sayap lipatan. Lakukan hal yang sama pada titik max 2. Dan diberikan sayap lipatan 2. Setelah itu kita dapat menentukan sigma 2, di mana sigma 2 adalah perpotongan dari sayap lipatan 1 dan juga sayap lipatan 2.
Dikarenakan ini merupakan suatu titik, maka yang dicentang hanyalah pol dan juga label dan diberikan nama sigma 2. Untuk membedakan warnanya, supaya lebih mempermudah, maka saya akan berikan warna merah. Setelah itu kita dapat menentukan sigma 1 dan juga sigma 3 dengan cara membuat garis bidang bantu yang melewati maks 1 dan juga maks 2. Dikarenakan merupakan struktur bidang, maka yang dicentang hanyalah label dan juga plane. Setelah bidang bantu diketahui, kita dapat menggunakan tools pitch grid untuk memudahkan kita menentukan sigma 1 ataupun sigma 2. Lalu kita melakukan pengukuran dengan measure angle dari titik maks 1 menuju titik maks 2. Dan didapatkan 107,4 derajat, di mana termasuk dalam sigma 3 dikarenakan lebih dari 90 derajat. Dapat menuliskan sigma 3. Dikarenakan suatu titik, maka tadi terjadi suatu kesalahan dan diharuskan untuk mengganti ke pol dan juga label. Lalu setelah itu, untuk mencari sigma 1, kita dapat menggunakan 90 ke atas maupun ke bawah. Di sini saya akan menggunakan 90 derajat ke bawah. Dan disinilah letak dari sigma 1. Setelah itu kita dapat menghapus semua tools agar lebih rapi, dan kita dapat mengganti legendanya. Dikarenakan pengukuran menggunakan trend dan plong, maka kita dapat mengganti ke trend dan plong. Kita dapatkan hasil dari trend dan plongnya. Dan berikut merupakan hasil dari analisis lipatan.